ada di rumah Bapak Yahweh. Amin, saudara. Amin. Saudara, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya minta saudara tetap semangat, jangan ngantuk. Kalau perlu saudara catat, kemudian saudara pelajarin kembali firman Tuhan yang saudara dengar hari ini untuk dipelajari lagi di rumah. Saudara, kalau kita berbicara tentang padang gurun, apa yang ada di benak saudara? Panas, tandus, gersang, tidak ada minum, tidak ada kehidupan, tidak ada makanan dan lain-lain. Saya pernah ke Israel, padang gurun semua, panas banget. Berbicara tentang padang gurun, saya akan mengajak saudara untuk menyoroti salah satu tokoh dalam kitab suci, tokoh yang sering disoroti sebagai satu tokoh yang kontradiktif, saudara. Khotbah saya pada siang hari ini akan saya beri judul kerendahan hati yang membawa perubahan. Kerendahan hati yang membawa perubahan. Yang akan saya ambil dari kisah Hagar. Dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 16, pasal 21 ayat 1 sampai 21, nanti saudara baca sendiri di rumah karena ini panjang-panjang. Mungkin banyak dari kita yang selama ini memiliki pandangan yang cukup negatif tentang Hagar. Benar gak? Tapi mari dari pembelajaran pada siang hari ini kita dapat melihat berkat-berkat Bapak Yahweh di tengah padang gurun yang begitu sulit, saudara. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, tapi justru Bapak Yahweh memberi berkat yang tidak pernah terduga, saudara. Orang tuanya memberi nama Hagar, yang artinya apa? Hagar. Hagar artinya apa? Ada yang tahu nggak? Artinya itu mengembara. Orang tuanya mungkin tidak terpikir saat itu, saudara. Betul-betul anaknya akan mengembara di padang gurun, saudara. Nah, Hagar wanita Mesir, dan dia menjadi budak bagi keluarganya Abraham. Ayo kita baca Kejadian 16 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan apa? Lalu Sarai istri Abram mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram, suaminya, sebagai istri baginya pada akhir tahun ke-10 sejak Abram tinggal di tanah Kanaan. Nah, saudara, pada zaman itu orang biasanya membeli budak untuk membantu mereka, saudara. Semakin kaya seseorang, semakin banyak budak-budak yang dibelinya, saudara. Sehingga budak-budak itu tidak punya hak bebas untuk hidupnya karena sudah dibeli, karena dia budak. Juga mungkin sudah menjadi budaya jika dalam satu keluarga suami istri tidak mempunyai anak, maka biasanya budaknya akan diberikan kepada sang suami, sehingga bisa mendapatkan anak, dan anaknya itu yang dianggap sebagai anak kandung dari istri pertamanya, saudara, dari nyonyanya. Dengan usia yang bertambah lanjut, Abram itu sangat merindukan seorang anak yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh. Dia tetap percaya pada janji Bapak Yahweh. Tapi sementara janji itu belum digenapi, Abram dan Sarai menjadi ragu. Mereka berupaya mendapatkan seorang ahli waris dengan usaha mereka sendiri, saudara. Tidak mau menunggu waktunya Bapak Yahweh. Dia mencari jalannya sendiri, saudara. Kemudian Sarai meminta suaminya untuk menghampiri Hagar, saudara. Nah, saudara, bukankah kita seringkali tergesa-gesa di dalam meminta sesuatu, salah mengambil keputusan? Sering kan kita seperti itu, mengambil keputusan dengan tergesa-gesa karena kita tidak sabar menunggu, tidak sabar mendengar suara Bapak Yahweh, sehingga bukannya lebih baik yang kita dapatkan, tetapi lebih buruk. Sering ya kita seperti itu. Saya pernah seperti itu, saudara, enggak peka mendengarkan suara Bapak Yahweh. Nah, demikian juga dengan Sarai. Karena dia tidak sabar, maka dia memberikan Hagar kepada suaminya. Kemudian akhirnya Hagar hamil.
saat dia mendapatkan kehormatan dengan mengandung anak dari Abram, maka naik tingkat kan, dari seorang budak, seorang hamba menjadi seorang istri dari Abram, menjadi seorang nyonya. Nah, dari sinilah maka persoalan-persoalan terjadi, saudara. Nah, ini yang akan siang hari ini akan kita pelajari, saudara. Kerendahan hati membawa perubahan. Yang pertama, saudara, kerendahan hati membawa perubahan. Persoalan yang dibuat sendiri. Seringkali dalam kehidupan kita seperti penderitaan, masalah sakit penyakit, seringkali kita buat sendiri. Hal ini bisa saja karena ketamakan, kesombongan kita, arogansi kita. Ini yang dilakukan oleh Hagar, saudara. Yuk kita baca Kejadian 16 ayat 4 sampai 6. Ada yang bisa bantu baca enggak? Kejadian 16 ayat Kejadian 16 ayat 4 sampai 6. Kejadian 16 ayat 4 sampai 6. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ayat 6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Amin. Nah, bagian pertama ini kita melihat bahwa sikap arogan daripada Hagar menuai masalah. Itu padang gurun yang dia buat sendiri, saudara. Dia menjadi sombong terhadap Sarai. Dia tidak tahu diri. Hagar lupa dari mana dia berasal. Mentang-mentang dia sudah jadi istrinya Abram, dia kemudian memandang rendah nyonyanya, memandang rendah Sarai. Bukankah itu sama seperti yang orang Kristen lakukan? Waktu belum terkenal, belum kaya, berperilaku sopan, tidak sombong, ya kan, rendah hati dan lain-lain. Tapi ketika sudah terkenal, sudah dikenal, sudah kaya, kita mulai merasa angkuh, merasa sombong, lupa. Mungkin kalau ketemu Ibu Jessi, siapa tuh Ibu Jessi? Gitu. Gue kan udah naik mobil, lu baru naik angkotnya, angkot Jaklingko lagi gitu misalnya. Nah itu, nah itu ngomong iya. Tapi kita tidak mau berterima kasih seperti yang dialami oleh Hagar, saudara. Dia sombong, dia lupa kalau dia itu budak, dia itu dibeli, kemudian atas perintah nyonyanya diberikan Abram, kemudian dia hamil, kemudian langsung sombong. Kita nggak boleh seperti itu, saudara. Kita mau susah, kita mau kaya, kita tetap, ya kita inilah kita gitu loh. Kalau saya inilah Priscilla, mau orang katakan sombong, gua nggak sombong kok gitu loh. Buktinya aku bisa berbaur dengan siapa aja gitu loh. Mau orang susah, mau orang kaya, semua bisa. Kemudian saudara, karena sikap Hagar inilah kemudian Sarai menindas Hagar. Tidak disebut sih Sarai itu menindasnya seperti apa, atau Sarai itu enggak mengusir, enggak, tapi menindas, mungkin ngomel terus setiap harinya. Biasa kan jika para istri, di sini kan banyak ibu-ibu ya, suka ngomel, kemudian marah kepada suaminya, bukan kepada yang lain, kepada suaminya dengan mengatakan, penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu loh. Kata si Abram mungkin ya, kok enak ya, dia kasih Hagar sendiri, ngomel sendiri. Jadi salah siapa? Salah Sarai lah gitu loh, yang jadi sasaran suaminya. Itu tanggung jawabmu loh, katanya gitu. Mungkin saking pusingnya, biasa sang suami langsung jawab, udah urus aja sendiri sonolah, itu kan budak lu, sudah perbuat apa yang engkau pandang baik, dia kan di bawah kekuasaan lu. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Sarai kemudian menindas Hagar. Tidak dikatakan bagaimana dia menindas, tapi mungkin tiap hari diomelin, disuruh kerja terus, kerja berat terus. Nah, tindakan-tindakan itu membuat Hagar menjadi tidak kuat, saudara.
Dan dikatakan kemudian Hagar melarikan diri. Inilah padang gurun pertama yang dialami oleh Hagar. Dia melarikan diri ke padang gurun, saudara. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara. Kerendahan hati membawa perubahan. Yang kedua apa? Berhasil melembutkan hatinya. Kita juga harus belajar. Kadangkala kecerobohan karena kesalahan kita sendiri, karena kesombongan, karena egois, bisa terjadi dalam rumah tangga, bisa terjadi di dalam pekerjaan, bisa terjadi di dalam pelayanan, bisa terjadi hubungan orang tua dengan anak. Kalau kita membaca dan melihat bagaimana arogansinya Hagar, saudara. Yang pertama, arogansinya Hagar. Dia harus pergi ke padang gurun tanpa arah. Larinya ke padang gurun. Ada apa padang gurun? Panas, cuman pasir-pasir doang, tumbuhan aja nggak ada, saudara. Ke padang gurun mau cari apa? Di situ kita melihat bagaimana Hagar didatangi oleh malaikat Bapak Yahweh. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa, saudara. Bisa saja Yahweh diam terhadap Hagar, bisa nggak? Bisa. Tapi saya membaca kisah Hagar ini, bagaimana Yahweh yang kita sembah adalah Bapak Yahweh yang peduli. Bahkan terhadap orang yang bersalah pun Bapak Yahweh tetap peduli, saudara. Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan bentukannya, saudara. Coba kalau saudara memiliki orang yang menjengkelkan, orang yang pernah menyakiti hati kita, mungkin kita tidak mau ada urusan lagi. Tapi saya belajar dari kisah ini, Yahweh yang kita sembah itu adalah Bapak Yahweh yang luar biasa. Bapak Yahweh yang mendekati, bukan kita yang mendekati Bapak Yahweh, justru Bapak Yahweh yang mendekati. Malaikat Tuhanlah yang menjumpai Hagar, saudara. Kita kalau ada masalah, kadang kita larinya bukan mencari ke Bapak Yahweh, tapi mencari ke orang-orang lain, saudara. Coba kita baca, saudara. Kejadian 16 ayat 7 sampai 12. Kejadian 16 ayat 7. Iya, sampai 12 baca. Dan malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Sur. Dan dia bertanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datang dan kemanakah engkau akan pergi? Dan dia menjawab, aku melarikan diri dari hadapan Sarai, majikanku. Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, kembalilah kepada majikanmu dan tundukkanlah dirimu kepadanya. Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, aku akan membuat benihmu sangat banyak dan tidak dapat dihitung karena banyaknya. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka engkau harus menyebut namanya Ismail, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. Dan dia akan menjadi manusia liar, tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia. Dan dia akan tinggal berhadap-hadapan dengan semua saudaranya. Amin. Saudara, anugerah Yahweh diberikan kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang baik, tetapi juga kepada orang yang tidak baik. Karena semua manusia ini bentukan daripada Bapak Yahweh. Jadi adil, saudara. Hal yang positif dari Hagar adalah sikap rendah hati yang membawa perubahan. Saat Hagar di dekat sumber mata air, malaikat Tuhanlah yang mendatangi dia dan berkata, dari mana dan kamu mau kemana? Malaikat Yahweh berkata itu, dari mana dan kamu mau kemana? Ini adalah suatu sapaan keramah tamahan dari Bapak Yahweh sendiri, saudara. Lalu kemudian malaikat Yahweh memberi perintah apa? Kembalilah kepada nyonyamu. Kembalilah kepada nyonyamu. Menarik sekali, saudara. Ketika nanti saudara baca lagi, ini sangat menarik ceritanya. Lihat, saudara, kalimat di belakang ini, tundukkanlah dirimu kepadanya. Keren kan? Tundukkanlah dirimu kepadanya. Saudara, kita tidak mendengar malaikat Yahweh berkata, pulang aku akan mengubah keadaanmu. Dia tidak akan lagi menindakmu lagi. Tidak demikian, saudara. Seringkali kita menghendaki keadaan berubah semau kita. Betul nggak? Kehendak kita. Sering dalam hidup ini kita minta untuk orang yang menyakiti kita itu, orang itu yang harus berubah dulu.
Tapi malaikat Bapak Yahweh katakan apa? Kembalilah, tundukkanlah dirimu kepadanya. Artinya apa, saudara? Artinya ketika Hagar kembali ke rumah Abram dan Sarai, tidak akan ada perubahan, gitu loh. Tidak akan ada perubahan. Lalu siapa yang harus berubah? Siapa yang harus berubah? Dirinya sendiri. Hagarlah yang harus berubah, saudara. Jadi kita tidak harus menyuruh orang lain berubah terlebih dahulu, tapi perubahan itu terjadi harus kepada diri kita lebih dulu. Amin. Saudara, kerendahan hati selalu membawa perubahan. Kerendahan hati merupakan plafon menuju berkat Bapak Yahweh yang besar dan tidak terduga, saudara. Ini yang harus kita pahami, saudara. Yahweh mengajarkan kita ini melalui perkataan malaikat. Ini untuk kita menerima keadaan, termasuk keadaan kita ketika kita ditindas, ketika kita diremehkan, ketika kita digosipi orang. Keadaan di bawah otoritas seseorang, gitu loh. Kita harus rendah hati, saudara. Nah, otoritas di atas kita itu bukan orang baik, mau menang sendiri, mungkin juga kasar, saudara. Tapi lihat apa yang dikatakan malaikat ini, mungkin juga menjadi rema buat kehidupan kita, saudara. Tundukkanlah dirimu kepadanya. Mungkin kita mengalami tindasan dari mertua, mungkin kita mengalami tindasan dari orang tua yang betul-betul menjadi penghalang kita. Bisakah kita berkata, Tuhan, saya belajar menerima untuk keadaan di dalam tindasan. Nah, pemazmur katakan apa? Adalah baik jika aku tertindas, sebab aku boleh belajar ketetapan-ketetapanmu. Kemudian malaikat Yahweh memberikan janji yang luar biasa, bahwa Bapa Yahweh akan mendengar seruan atas tindakan yang dialami oleh Hagar, saudara. Coba kita buka lagi Kejadian 16 ayat yang ke-11. Coba bantu baca lagi. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka engkau harus menyebut namanya Ismael, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaan. Amin. Nah, saudara, nama Ismail, tahu, ada yang tahu artinya apa? Kalau dari pembacaan tadi udah ada disebut. Tuhan mendengar. Ya, Yahweh mendengar. Yahweh mendengar. Saudara, Bapak Yahweh sedang menanti perubahan sikap dari hidup kita. Sebelum Dia mempercayakan berkat untuk kita, sebelum Dia mempercayakan kita hal-hal yang besar, yaitu kita harus kerendahan hati. Kita harus rendah hati, saudara. Nah, saudara, saya ingin bercerita, saudara. Suatu ketika seorang ibu membawa anaknya untuk melamar pekerjaan untuk menjadi seorang manajer. Mamanya dan anaknya ini datang pagi-pagi sebelum waktunya kantor buka. Kemudian karena kantor masih tutup, mereka ini duduk-duduk di taman sambil makan, saudara. Dan ketika wanita tersebut melihat tukang kebun sedang menyapu, dia sengaja nih, ibunya sengaja buang sampah sembarangan. Lalu tukang kebun itu mendekat dan berkata, maaf ibu, itu di situ loh tempat sampahnya. Terus ibu itu katakan apa? Apa katamu? Suruh saya, bapak kan tukang sampah, itu kan tugasmu. Waduh, ibu ini arogan sekali ya, sombong banget gitu loh. Kemudian ibu itu berkata kepada anaknya, lihat tuh tukang kebun, kamu harus pintar loh. Kalau nggak pintar, besok besar kamu akan jadi tukang sampah seperti bapak itu. Saudara pernah nggak ngomong seperti itu kepada anak? Saya harap jangan ya. Jangan, saudara. Kita harus bisa ada tata krama sedikit. Hati-hati, saudara. Jika seperti itu, kita sedang merendahkan derajat pekerjaan orang, saudara. Kita jangan pernah merendahkan derajat orang. Mau itu tukang sapu, mau itu tukang bangunan, tetap sama di mata Bapak Yahweh. Gitu loh. Di sini juga saya dulu awal-awal punya jemaat itu tukang bangunan. Dan tukang bangunan ini merasa bangga banget, karena saya nggak nyangka loh kelompok bisa masuk kelompok Ibu Priscilla, karena semua hamba-hamba Tuhan saat itu persekutuan
dan dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan. Dan kami ini tidak membedakan kalau dia tukang bangunan, tapi dia merasa bangga dan setia, saudara. Karena saking bangganya dia bisa kumpul dengan hamba-hamba besar gitu. Sekarang udah meninggal, saudara. Terus tukang sampah ini berkata apa? Seandainya tidak ada tukang sampah, siapa yang bersihkan kebun? Dunia akan kotor dengan sampah-sampah. Begitu loh. Jadi kamu harus menghargai, jangan merendahkan derajat orang lain. Itu kata tukang sampah. Kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda berjas menyapa tukang sampah dengan sangat hormat. Maaf Bapak, sebentar akan ada tamu mau interview. Siapa namanya? Kemudian disebutkan namanya. Kemudian wanita itu langsung jawab, oh itu saya gitu loh. Tukang kebun berkata, hah? Itu kamu? Rasanya nggak cocok deh Anda kerja di sini. Wanita itu kagetnya setengah mati, saudara. Dia tidak mengira bahwa orang yang dikira tukang kebun adalah pemilik perusahaan. Akhirnya apa dengan perbuatan orang ini? Akhirnya wanita itu kehilangan kesempatan karena kesombongannya, karena arogansinya, gitu loh saudara. Jadi hati-hati, kita jangan meremehkan orang. Kadang kita remehkan, siapa lu? Nggak taunya kehidupannya lebih berhasil daripada kita. Itu ada banyak saudara, dan itu ada banyak di sekeliling saya saudara. Saudara, berapa banyak peluang-peluang emas yang kita buang begitu saja karena dari kesombongan kita. Kita sering berkata, oh saya ini keturunan orang pinter loh, saya gini-gini sudah menginjili banyak orang loh, saya ini dekat dengan ibu gembala loh. Jangan saudara, jangan. Sikap seperti itu sering justru menutup kesempatan emas yang mungkin terbuka di hadapan kita saudara. Jadi kita sama rata menghargai orang, gitu loh. Amin saudara. Nah, kita belajar dari bagaimana Hagar. Dia belajar dari kesalahan dan dia taat. Ketika malaikat berkata, tundukkanlah dirimu kepadanya, Hagar pulang nggak? Hagar pulang. Tentu saya rasa kalau kita ada di situ saat itu, mungkin Hagar sangat malu. Mungkin dakdikduk atau apa, nggak tahu gitu. Tapi nggak diceritakan saudara. Hagar pulang. Di sini siapa yang pernah ngambek kemudian kabur dari rumah? Siapa? Diomelin orang tuanya, ngambek kabur. Dulu remaja ada nggak? Nggak ada. Berarti saya doang dong. Saya pernah kabur saudara. Saya juga. Waktu zaman SMP atau SMA aku lupa. Dulu orang tua saya kalau zaman dulu orang tua kalau gebukin anak kan bener-bener gebukin, bener-bener disabet gitu loh. Saya disabet habis-habisan, akhirnya saya kabur. Kaburnya juga ke rumah saudara. Pokoknya kalau orang tua nggak nyari, gua nggak mau pulang. 3 hari saya menginap di rumah orang, akhirnya saya dicari, gitu loh. Jadi saya pernah kabur, tapi sekarang enggak gitu. Kabur tinggal sekarang rumah sendiri. Saudara ingat cerita tentang anak bungsu di Lukas 15? Dia minta bagian warisannya. Sebetulnya tidak pantas kan, orang tua belum mati sudah minta warisan. Kemudian mendapat bagian, kemudian dia pergi foya-foya. Nah, sekalipun ayahnya mengasihi, apakah ayahnya mencari? Enggak, biarin aja. Itu sebagai suatu pembelajaran. Bagaimana anak bungsu ini kehilangan seluruh hartanya sampai kerja di peternakan babi, saudara. Di situ dia ingat akan ayahnya, saudara. Dia sendiri harus pulang. Walaupun dengan rasa malu harus pulang. Awalnya juga saya saya kabur dari rumah orang tua, saya ingin pulang juga gengsi, saudara. Pokoknya gue nggak mau pulang kalau belum dicari gitu. Padahal hati kepengen pulang gitu kan, nggak betah nginep di rumah orang gitu. Tapi ya itu dari karena gengsinya gitu. Jadi kita nggak perlu gengsi, saudara. Kalau gengsi kita rugi sendiri. Saya yakin Hagar pun ada rasa malu ketika dia mau balik, saudara. Kemudian dari pergi sendiri, kemudian disuruh pulang. Hagar yang awalnya sombong, kena masalah, kemudian dia menjadi lembut hatinya, kemudian dia pulang. Karena apa dia mau kembali, saudara? Karena apa dia mau kembali?
Karena dia menyimpan janjinya Bapak Yahweh, saudara. Apa janjinya Bapak Yahweh kepada Hagar, saudara? Coba buka lagi Kejadian 16 ayat yang ke-10. Baca lagi coba. Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, aku akan membuat benihmu sangat banyak dan tidak dapat dihitung karena banyaknya. Amin, saudara. Yahweh mengasihi Ismail loh, saudara. Yahweh sendiri yang memberi namanya Ismail. Apalagi jika kita baca ayat 12-nya, di situ dikatakan apa? Akan menjadi manusia keledai liar. Tadi bacanya manusia, di situ apa? Manusia liar. Manusia liar aja ya. Berarti saya dari mana nih? LAI ya. Akan menjadi manusia keledai liar. Kita jangan berpikir negatif dulu, saudara. Tapi berpikirlah yang positif. Kayaknya enggak LAI deh. Iya, yang ke-1. Yang ke-1 ya. Manusia liar itu suatu sifat yang tangguh loh, saudara. Manusia liar itu suatu sifat yang tangguh. Itu sebabnya kita melihat keturunan Ismail itu berada di tempat seperti padang gurun, saudara. Mereka itu manusia-manusia yang kuat. Sifatnya itu tangguh, saudara. Jadi dikatakan manusia liar. Kemudian dikatakan apa? Tangannya melawan setiap orang, dan tangan setiap orang melawan dia, dan dia akan tinggal berhadap-hadapan dengan semua saudaranya. Ini yang sering kali ditafsir salah, saudara. Ismail tidak menentang Israel, saudara. Mereka itu bersaudara. Ismail adalah satu bapak dengan Ishak, saudara. Benar nggak? Satu bapak dengan Ishak. Kedua-duanya anak dari Abraham. Siapa Israel? Israel atau Yakub adalah anaknya Ishak. Ishak punya 2 anak kembar, Esau yang kemudian disebut bangsa Edom, Yakub yang kemudian menjadi namanya Yisrael. Jadi bagaimana mungkin Ismail akan menentang saudaranya? Tapi dalam ayat itu dikatakan akan menentang semua saudara-saudaranya, suku bangsanya. Jadi bukan bicara Yisrael, saudara. Nanti saudara baca sendiri. Kalau saudara melihat bagaimana keturunan Edom atau Esau, inilah yang kemudian bergabung dengan Ismail, saudara. Coba kita lihat ayatnya, sehingga saudara mengerti kebenaran ini. Kejadian 28 ayat yang ke-9. Kejadian 28 ayat yang ke-9. Maka Esau pergi kepada Ismail, dan dia mengambil Mahalat, anak perempuan Ismail, anak Abraham, saudara perempuan Nebayot, sebagai istri bagi dirinya di antara istri-istrinya. Ya, nah, jadi jelas ya, saudara. Kita merindukan satu konsep yang tidak negatif mengenai Ismail. Keturunan Ismail itu dihubungkan dengan orang Edom, saudara. Bagaimana hubungan Ishak dengan Ismail? Baik, saudara. Hubungan Ishak dengan Ismail itu baik. Tidak pernah ditulis di kitab suci bahwa Ishak dan Ismail itu apa nih? Berantem atau konflik atau berseteru. Tidak, saudara. Coba kita lihat buktinya, bagaimana mereka bersama-sama menguburkan Abraham, bapak mereka. Kejadian 25 ayat yang ke-9. Coba baca lagi. Kejadian 2. Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam 2 Makpelah di padang Efor dan Zohar. Orang Het itu padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Iya, saudara, dalam budaya Yahudi ini merupakan tanda keakraban saudara yang sedarah, saudara. Kalau mereka berseteru, tentu tidak mau ketemu. Tapi ini dikatakan mereka bersama-sama menguburkan ayam mereka. Saudara juga bisa melihat bagaimana keturunan Ismail menjadi prajurit panglima dari keluarga Daud, saudara. Dan seorang lagi menjadi pengawas unta keluarga Raja Daud. Jadi kalau saudara menerima Abraham, kita juga harus menerima siapa? Ismail. Gitu loh. Kenapa Kristen sama Muslim selalu bertengkar? Karena mungkin ini, saudara. Karena ada kecemburuan. Gitu loh. Iya. Saya nanti akan pernah dulu khotbahkan tentang Ismail. Pasti ketika
Ishak lahir, Ismail udah umur berapa? 14 tahun. Ya. Coba kalau saudara punya anak, udah besar, kemudian punya anak satu lagi, kemudian anak yang besar saudara buang, bagaimana perasaannya? Pasti dendam, pasti sakit hati. Nah itu, makanya Kristen dengan Muslim selalu konflik, ya karena ini saudara. Ini kalau dikhotbahkan bagus banget, nanti ya akan saya khotbahkan nanti saudara. Itu udah berapa kali saya khotbahkan dulu banget gitu loh. Nah Bapak Yahweh sebagai pembuat manusia, tentu Bapak Yahweh mengasihi bentukannya. Tidak ada yang dibenci saudara. Yohanes 3 ayat 16 gitu. Bahkan Yahweh memberi janji yang luar biasa kepada Ismail dan keturunan-keturunannya saudara. Nanti saudara baca Kejadian 16 ayat 10, 21 ayat yang ke-13. Ketika Hagar melahirkan Ismail pada waktu Abraham berusia berapa? 100. No, ketika Hagar melahirkan Ismail, Abraham itu usia berapa? 86. Coba kita baca Kejadian 16 ayat yang ke-16. Dan Abram berusia 86 pada saat Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Perhatikan ya. Saya bisa membayangkan betapa sedih hati Sarai. Yang melahirkan bukan dia, tapi yang melahirkan adalah budaknya. Pasti ada rasa apa? Cemburu, saudara. Ismail tumbuh menjadi besar sampai suatu ketika, coba kita baca Kejadian 21 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan apa? Dan Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak anaknya dilahirkan baginya. Perhatikan, Abraham usia 100 tahun baru punya anak Ishak. Berarti pada saat Ishak lahir, Ismail umur berapa? Pada waktu Abraham berusia 86, Ismail lahir. Pada waktu Abraham berusia 100, Ishak lahir. Berarti Ismail berumur berapa? 14 tahun. Masalah terjadi ketika Ishak bertambah besar dan sudah waktunya disapi, saudara. Kita baca Kejadian 21 ayat 8. Di situ dikatakan apa? Dan anak tersebut bertambah besar, kemudian dia disapi. Pada hari Ishak disapi, Abraham mengadakan suatu perjamuan besar. Berarti kurang lebih selama 16 tahun Hagar tinggal bersama Abraham dan Sarah. Mungkin masih tetap ditindas saat itu, tetapi Hagar bertahan dengan adanya janji Bapak Yahweh. Saat Abraham mengadakan pesta, saat itu Sarai ya udah jadi Sarah atau Sarai ini, melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar itu sedang dengan Ishak. Biasa kan, mungkin kalau anak-anak bermain ribut-ribut sambil mengolok. Nah, Sarah ini kemudian cemburu jadi marah, saudara. Sarah bilang ke suaminya, usir itu Hagar, usir, aku nggak mau lagi dia ada di sini, aku nggak mau lihat Hagar ada di sini lagi. Hagar ditindaskan sudah tidak mempan atau cuek, saudara. Sekarang tidak ditindas, tetapi diapain? Diusir. Awal-awalnya ditindas, sekarang diusir. Waktu Abraham dengar ini, pasti apa? Pasti stres, pasti sedih. Karena bagaimanapun juga Ismail ini juga anaknya, darah dagingnya. Kok jahat amat sih diusir gitu loh. Waktu pernah saudara nonton film ini enggak? Yang kemarin-kemarin itu apa tuh? Enggak ya? Saya nonton. Sedih juga saudara kisahnya. Tapi enggak komplit. Film itu enggak komplit. Tapi saat Abraham berperasaan seperti itu, Yahweh kemudian berfirman kepada Abraham. Kali ini Bapak Yahweh berfirman. Tuhan berfirman apa, saudara? Kejadian 21 ayat 12. Jangan sebal hatimu. Jangan sebal hatimu. Dengarkanlah apa kata Sarah. Karena yang akan menerima hak ahli waris bukan Ismail, tetapi Ishak. Saudara, ahli waris itu tidak menentukan saudara kaya atau miskin. Ada orang mendapatkan warisan, bisa saja warisan tersebut habis untuk foya-foya.
Sementara orang yang tidak terima warisan, asal mau kerja, mau nabung, dia pasti diberkati, saudara. Ismail tidak menerima hak waris. Kemudian tadi diapain? Diusir. Kali ini masuk ke padang gurun yang bukan buatannya sendiri, saudara. Yang pertama tadi perbuatannya Hagar sendiri, ya. Dia melarikan diri dengan kemauan sendiri. Tapi yang kedua ini bukan buatannya sendiri, bukan kemauannya sendiri. Bahkan Yahweh pun ikut bicara, biar saja dia pergi karena dia tidak akan menerima hak waris. Sebab yang disebut keturunan adalah yang berasal dari Iskak. Maka itu ada selalu ucapkan Elohimnya Abraham, Elohimnya siapa lagi? Iskak, Elohimnya Yakub. Akhirnya Hagar dengan Ismail diusir dan pergi, saudara. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, kerendahan hati membawa perubahan. Seruan kepada Yahweh membawa keselamatan. Kejadian 21 ayat 14 sampai 20. Saya yakin Abraham sedih kehilangan anak dan Hagar, karena mereka tidak boleh kembali lagi, saudara. Saudara, di padang gurun kita tidak bisa berharap. Mereka kehabisan air, kehabisan makanan, kepanasan, gak ada tempat teduh, sampai dikatakan membaringkan anaknya di bawah salah satu semak. Semak-semaknya itu pun mungkin gak tinggi-tinggi, saudara. Mungkin pendek-pendek, saudara. Dia ditidurkan di situ, saudara. Apa yang dilakukan oleh Hagar? Dia duduk agak jauh. Dia tidak tahan melihat anaknya kepanasan. Dia nggak tahan melihat anaknya haus, menangis, saudara. Saya yakin mereka itu sangat sengsara di padang gurun, saudara. Hagar mengalami 2 padang gurun dalam hidupnya, saudara. Yang pertama, saudara, karena kesalahan, karena kesombongan membuat dia pergi ke padang gurun. Tetapi dia berhasil belajar, mau merendahkan hati, kembali ke nyonyanya sampai Ismail lahir, saudara. Yang kedua, tapi kali yang kedua dia masuk padang gurun bukan karena kesalahannya, tetapi karena apa, saudara? Karena keadaan dia diusir, saudara. Karena gara-gara anak berantem saling ngolok-ngolok, dia diusir, saudara. Dalam hidup ini kita pasti mengalami 2 macam padang gurun, saudara. Berapa banyak di antara saudara mengalami penderitaan, mengalami kesesakan di dalam hal apa? Pertama, keuangan, sakit penyakit, hubungan antara orang tua dan anak menjadi rusak, hubungan antara sesama menjadi rusak dan renggang. Kita mau introspeksi, apakah itu padang gurun buatan kita sendiri atau padang gurun karena keadaan? Tapi apakah kita menyerah, saudara? Secara logika, apa yang dialami oleh Hagar dan Ismail? Padang gurun tanpa harapan. Mengembara di padang gurun hanya dengan apa? Dibekalin apa sama Abraham? Sekelibat air. Kecil banget, saudara. Habis. Belum sampai padang gurun juga mungkin udah habis. Jarak tempuh juga tentu jauh. Respon terhadap padang gurun ini apa, saudara? Respon terhadap padang gurun ini apa? Yang pertama, saudara, apa ketika saudara dibuang di padang gurun? Apa yang saudara akan alami? Sedih, lemah, putus asa, stres, ingin mati mungkin gitu ya. Coba kita baca Kejadian 21 ayat 16. Kejadian 21 ayat 16. Dan dia melangkah dan duduk di seberangnya sejauh kira-kira sepemana jaraknya. Karena ia berkata, biarlah aku tidak melihat kematian anak itu. Dan dia duduk di seberangnya dan memanjatkan keluhannya, kemudian menangis. Saya yakin kalau kita bawa anak diusir ke padang gurun, kita pun akan merasa sangat kecewa, nangis, teriak, udah gak bisa berbuat apa-apa. Hari ini jika ada yang mengalami padang gurun, apakah karena kesalahan sendiri? Bertobatlah, saudara. Apa yang kita kerjakan kesalahan sendiri, bertobat, duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau itu karena keadaan,
Apakah kemudian saudara meninggalkan Tuhan? Jangan saudara. Tadi siapa nih? Siapa yang tadi? Cendana ya? Cendrawasih apa Cendana? Cendana. Tadi kehilangan ya, nggak dibayar. Dulu anak saya juga mode iklan. Udah panas-panasan seluruh tubuh, pernah dijemur dari pagi sampai siang, pulang-pulang kenapa badan kamu belang? Itu ngelupas loh. Ya seperti itu nggak? Aduh, dibayar juga kagak. Kemudian main film juga pernah. Terus, mami aku nggak dibayar, aku mau lapor ke polisi gitu. Saya bilang nggak usah, biarin, nggak usah dibayar, lu nggak usah main lagi gitu. Nggak dibayar bener, tapi ya tetap sukacita gitu loh. Jangan kecewa. Tante juga duit habis-habisan, deposito habis. Itu tabungan dari 20.000, 20.000. Jangan lihat 20.000-nya, 1 bulan berapa? 600. 1 tahun berapa? 2 tahun berapa? 10 tahun berapa? Habis, nggak balik. Mau nangis? Nangis. Nangis nggak balik. Sukacita juga nggak balik. Pilih mana? Pilih sukacita, pilih happy. Nggak mikirin kalau balik puji Tuhan, kalau nggak balik pun puji Tuhan. Udah saya lupain. Ketika itu menjadi berkat saya, pasti suatu ketika akan balik. Udah gitu aja. Itu seperti mobil saya aja, 5 bulan diambil kantor, saya berdoa, saya nuntut juga nggak bisa, akhirnya tetap balik juga ke saya gitu. Jadi jangan kecewa ya sayangnya. Kalau mau kecewa, kita di tante juga lebih kecewa. Sekarang nggak ada pemasukan, kamu masih muda. Nah saudara, coba lihat apa yang dilakukan oleh Hagar, saudara. Dah diam, dengerin. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Hagar. Dia menangis. Pasti dia berseru kepada Bapak Yahweh. Mungkin juga dengan suara yang nyaring, karena di padang gurun nggak ada orang-orang, dia teriak Bapak Yahweh. Dia ingat perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Pada saat dia melarikan diri dari nyonyanya, saat inilah dia menangis dan berseru senyaring-nyaringnya, saudara. Bagian yang pertama, dialah yang didatangi oleh malaikat Yahweh, saudara. Bagian yang kedua, dia berseru-seru. Dia percaya kepada Bapak Yahweh. Saya yakin saudara pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan ya. Bohong kalau nggak pernah mengalami pertolongan dari Tuhan. Seperti Hagar, saya percaya dia ingat akan perjumpaan yang pertama dengan malaikat Tuhan, saudara. Kemudian dia menangis, dia teriak. Kepada siapa dia berteriak? Di padang gurun nggak ada siapa-siapa, saudara. Tentu dia berteriak kepada Bapak Yahweh yang di atas, saudara. Kalau kita nggak ada siapa-siapa, masa kita mau teriak, Ibu Yesi tolong aku? Nggak bakalan dengar. Kita pasti berdoa teriak kepada Bapak Yahweh. Ketika saudara mengalami masalah, saudara boleh sedih, saudara boleh kecewa. Saya pun seringkali sedih, seringkali kecewa. Tetapi karena saya hamba Tuhan, saya cepat bangkit. Ketika ada orang yang menguatkan roh saya cepat bangkit. Itu wajar. Kita sedih, kita kecewa, itu wajar. Tapi jangan terus-terusan di situ, jangan stuck di situ, jangan ngomel terus-terusan. Ngomel juga percuma, hati akan sakit, saudara. Jangan, saudara. Saudara boleh sedih, saudara boleh nangis, tetapi saudara harus masuk ke respon yang kedua. Berseru dengan sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh. Saya yakin ketika saudara hancur hati di hadapan Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh akan mendengarkan doa-doa kita. Amin, saudara. Dengan sungguh-sungguh, jangan cuma amin doang gitu loh, tapi dengan sungguh-sungguh ada action gitu loh. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ada action, apa yang harus kita kerjakan. Saya bisa, saudara pun pasti bisa. Amin. Jangan berseru kepada manusia, nggak akan diladenin oleh manusia, paling hanya dengerin dari. Kemudian kalau dibilang, aku begini begitu loh, di belakangnya jelek-jelekin kita, saudara. Benar, saudara. Semua udah saya alami, saudara. Karena manusia itu nggak anggap kita, saudara. Malah manusia bisa bilang, kamu susah, gue juga susah kok. Gitu ya, kan sering kan Ibu Priscilla pinjam duit loh, gue aja nggak punya duit kok, kan gitu. Jadi tahu diri dong, gue aja nggak punya duit mau pinjam gitu. Kapan tuh kasih gue? Kan kadang seperti itu ya. Saudara. Tapi kalau berseru kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh itu stoknya tidak pernah habis, saudara. Berkat
Ishak ini ada di sini, tinggal kita bisa meraihnya apa enggak, gitu loh. Saudara bisa meraihnya apa enggak? Saya bisa meraihnya, saudara pun pasti bisa. Saudara tahu rohani saudara dan Bapak Yahweh sendiri. Jadi saudara sendiri yang bisa komunikasikan itu kepada Bapak Yahweh. Gak bisa bercerita kepada saya. Paling kalau bercerita kepada saya hanya bisa kasih kekuatan saudara. Coba perhatikan ketika Hagar mengalami kesesakan, menangis sedih, tidak ada yang diminta tolong karena tidak ada manusia. Apa yang dikatakan Bapak Yahweh? Coba kita buka Kejadian 21 ayat 17. Di situ dikatakan apa? Dan Elohim mendengar suara anak itu, lalu malaikat Elohim berseru kepada Hagar dari langit dan berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, Hagar? Jangan takut, karena Elohim telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berada." Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ayat tersebut dikatakan apa? Elohim mendengar suara anak itu dari tempat ia berada. Coba 18 dibaca. Bangunlah, berdirikanlah anak itu, dan tegakkanlah dia dengan tanganmu, karena aku akan mempersiapkan dia sebagai suatu bangsa yang besar. Ayat 19 sampai 20 coba. Lalu Elohim membuka matanya dan dia melihat sebuah mata air. Kemudian dia pergi dan mengisi kirbatnya dengan air. Lalu diberinyalah anak itu minum. Dan Elohim menyertai anak itu, dan dia bertambah besar, dan dia tinggal di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Nah, saudara, ketika kita berseru kepada Bapak Yahweh, kita bisa melihat mujizat-mujizat yang tidak terduga, saudara. Yahweh sanggup membuka pintu mujizat di tengah persoalan kehidupan kita, saudara. Bagaimana caranya? Kita kan harus tahu bagaimana caranya. Bapak Yahweh bisa membuka pikiran kita, saudara. Pikiran kita tidak hanya stuck di situ, tetapi kita action, apa yang harus kita kerjakan. Kemudian Tuhan bisa menggerakkan respon kita, saudara. Jadi ketika kita ada masalah, kita jangan stuck, jangan stres, jangan nangis terus, nggak akan membawa hasil, saudara. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, kita harus, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita kerjakan. Kita action, kita bergerak, jangan diem doang, jangan cuma talk only doang, nggak akan ada masa, nggak akan ada jalan keluar, saudara. Masalah kita memiliki mata Bapak Yahweh, sehingga kita bisa melihat seperti yang Bapak Yahweh lakukan terhadap Hagar, saudara. Awalnya Hagar tidak melihat sumber air di padang gurun, saudara, tapi begitu Hagar berseru kepada Bapak Yahweh, dia memohon kepada Bapak Yahweh, berjumpa dengan Bapak Yahweh, mata Hagar langsung terbuka. Loh, kok di situ di dekat gue ada mata air? Awalnya lihat nggak mata air? Enggak, saudara. Kemudian akhirnya mereka hidup di padang gurun sampai menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang menguasai padang gurun, saudara. Hari ini kita belajar dari satu tokoh wanita yang mengawali hidupnya dengan salah, tapi dia tidak mau terus salah, saudara. Dia mau betul-betul ketika dia menghadapi padang gurun, yang berikutnya bukan lagi padang gurun buatannya sendiri, saudara. Jika kita sedang menghadapi padang gurun, percayalah kita punya Bapak Yahweh yang luar biasa, saudara. Kita tinggal merambatkan hidup kita lebih dekat lagi kepada Bapak Yahweh, saudara. Kita lebih mengandalkan Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita, maka Bapak Yahweh akan memberikan pertolongan, Bapak Yahweh akan memberikan jalan keluar, saudara. Jadi tetaplah hidup kita ini ada kerendahan hati, karena kerendahan hati itu membawa perubahan, saudara. Kemudian ayat yang terakhir, saudara, nantinya Bapak Yahweh itu akan memulihkan bangsa Mesir, saudara. Bapak Yahweh akan dikenal di Mesir, saudara. Yahweh akan memukul Mesir dan menyembuhkan mereka, seperti Yahweh memulihkan Hagar, saudara. Yahweh berkata apa, saudara? Coba kita buka Yesaya 19 ayat 24 sampai 25. Yesaya 19 ayat 24 sampai 25. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga setelah Mesir dan Asyur, suatu berkat di tengah-tengah bumi. 25. Yang Yahweh Zebaot berkati,
dengan berkata, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Nah, tuh saudara. Diberkatilah Mesir umatku, Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Nanti suatu ketika Mesir akan dipulihkan oleh Bapak Yahweh, saudara. Amin, saudara. Nah, melalui khotbah siang hari ini, biarlah saudara melakukan perubahan, rendah hati, sehingga segala sesuatunya akan Bapak Yahweh tolong di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari